berubudiyah, bertaqarrub ilallah, melaksanakan fardu subuh berjamaah, salat yang disaksikan oleh malaikat. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, salat yang amat sulit ditunaikan oleh orang munafik. Alhamdulillah kita sudah hadir. Alhamdulillah kita duduk dalam majelis ini, majelis ilmu, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan salat sunat syuruk, salat sunat isyraq 2 rakaat. Salawat dan salam buat ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita menjadi umat yang mencintai dan dicintai beliau dan mendapatkan syafaat beliau dengan izin Allah di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak pengurus dan seluruh jajaran kepengurusannya, Pak Imam, para asatiz, para ulama, para kiai, para guru kami, orang tua kami, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kajian kita adalah mentadabburi surah Al-Isra ayat pertama. Kita coba untuk mengambil tadabbur dari hikmah Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini diawali Allah dengan kalimat subhana, tidak alhamdu. Dalam surah Al-An'am Allah awali alhamdu. Dalam surah Fatir Allah awali alhamdu. Surah Al-Kahfi Allah awali alhamdu. Tapi surah Al-Isra ini diawali subhana. Ini ada beberapa hikmah. Pertama, subhana itu artinya kesucian, tasbih. Syekh Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa subhana itu diambil dari sabahah, artinya berenang. Orang yang berenang itu jauh meninggalkan tempat semula. Kaitannya dengan tasbih, orang yang bertasbih, orang yang mengkuduskan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan Allah dari berbagai hal-hal yang merusak, hal-hal yang mengotori Allah Subhanahu wa taala. Subhana mensucikan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhana mensucikan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhana mensucikan af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang mengatakan Allah itu punya mata, punya telinga, punya tangan, punya kaki, maka itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu harus ditakwil. Tidak boleh diterjemahkan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, Allah punya telinga, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak sama dengan kita. Lalu ditakwil, cari tafsiran takwilan yang lain, tidak boleh itu dipakai. Nah, kalau akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, ini harus ditakwil. Beda dengan akidah yang lain. Kalau akidah yang lain tidak ada takwil. Kalau tangan katanya tangan, kalau kaki katanya kaki, tapi tidak sama dengan tangan dan kaki manusia. Itu sudah bertentangan dengan asma dan sifat Allah. Allah itu dalam sifat 20 salah satunya mukhalifatul lil hawadits, tidak sama dengan ciptaannya, tidak sama dengan baharu. Maka perjalanan Isra wal Mi'raj itu adalah perjalanan yang mulia, perjalanan yang suci, perjalanan akidah ilahiyah. Makanya diawali dengan subhana. Kemudian hikmah yang kedua, sebelum Rasulullah SAW diberangkatkan, Rasulullah dibedah dadanya oleh Jibril, lalu dibersihkan hati Rasulullah SAW. Rasulullah melihat ada benda-benda hitam yang dikeluarkan dari hatinya, lalu dibersihkan dengan air Zam-Zam, dibilas dengan air Zam-Zam, lalu dimasukkan ke dalam hati Rasulullah itu iman, hikmah,
ilmu, yakin. Iman, ilmu, hikmah, yakin. Rasulullah itu dibersihkan hatinya. Dengan apa malaikat Jibril membersihkan Rasulullah SAW? Bikalimati haqqin la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jibril membedah dada Rasulullah dengan kalimah nafi wal itsbat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada yang patut disembahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka terbedah hati Rasulullah, dibilas dengan Zam-Zam, dikeluarkan yang kotor, dimasukkan iman, hikmah, ilmu, yakin, lalu ditutup lagi dengan kalimah tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hikmahnya ini adalah tazkiyatun nafs, pembersihan kita, pembersihan hati kita kepada Allah. Karena Nabi itu akan dibawa berhadapan, bermuwajjahah dengan Allah. Nabi itu harus dibersihkan. Nabi itu harus disucikan. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Merugi orang yang mengotorinya. Beruntung orang yang membersihkan hatinya dengan apa? Istighfar wa taubah, zikrullah, dengan amal-amal saleh. Merugi orang yang mengotorinya dengan apa? Maksiat, mungkarat, perbuatan dosa lainnya. Maka aspek yang kedua dalam perjalanan ini adalah aspek tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza saluhal jasadu kulluh. Jika daging itu baik, maka baik yang lainnya. Wa idza fasadatil jasadi kulluh. Kalau rusak hatinya, rusak yang semuanya. Ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa itu hati manusia. Maka semuanya bermasalah dari hati. Baik hati, buruk hati, jatuh hati, tinggi hati, rendah hati, patah hati. Semuanya hati. Semuanya di hati manusia. Karena itu sentralnya. Hati manusia itu sentralnya. Kalau hatinya bersih, semuanya aman, semuanya enteng, semua ringan. Tapi kalau hatinya itu sudah busuk, hatinya itu sudah bermasalah, penuh dengan kabut-kabut dosa dan maksiat, maka tidak akan terbuka hikmah. Tidak akan terbuka hikmah. Maka hati orang beriman itu sebenarnya lapang. Lapang. Dapat nikmat alhamdulillah, dapat musibah juga dia bersabar. Banyak diberikan Allah alhamdulillah, sedikit bersyukur. Itu orang yang beriman. Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu dibersihkan, tazkiyatun nafs. Kemudian dijelaskan dalam ayat ini, subhanalladzi asra bi'abdihi. Rasulullah itu diperjalankan, bukan jalan sendiri. Ada 3 komponen yang Isra wal Mi'raj. Pertama Jibril, kedua Rasulullah, yang ketiga Burak. Jibril, Rasulullah, Burak. Jibril cahaya, Rasulullah cahaya, ya. Burak cahaya. 3 komponen cahaya bergerak. Ini kecepatannya bukan kecepatan manusia. Ini bukan kecepatan kuda, bukan kecepatan onta, tetapi ini kecepatan cahaya. Dalam fisika kecepatan cahaya itu 3.500 km per detik. 3.500 km per detik. Jarak tempuh Makkah dengan Palestina itu 1.500 km perjalanan onta. Mungkin bisa 2 minggu, mungkin bisa 1 bulan. Sedangkan Burak 3.500 km per detik. Kira-kira berapa detik dari Makkah ke Palestina? Berapa detik itu? Per berapa detik itu Pak?
Perjalanan burak itu kecepatannya 3.500 km per detik, sedangkan jarak tempuh Mekah Palestina 1.500 km. Berapa tuh? Seperberapa detik itu? Sepertiga detik. Masya Allah. Adakah yang lebih canggih dari itu? Adakah sejarah sudah membuktikan yang hebat dari itu? Ada. Di mana Ustaz? Singgasana Ratu Bilqis dari negeri Sabah Yaman dipindahkan ke Yerusalem Palestina juga. Singgasana Sulaiman di Palestina, Baitul Maqdis. Ratu Bilqis di Sabah, negeri Sabah. Dia seorang ratu, raja. Katanya dia hebat, semuanya bisa. Cobalah kalau ya, kata Sulaiman. Ya. Lalu diundang Ratu Bilqis dan orang-orangnya, menteri-menterinya, ke singgasana Nabi Sulaiman di Palestina. Ya. Maka Sulaiman memberikan tender proyek kepada umatnya, bangsa manusia dan jin. Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Bilqis ke sini? Kata Sulaiman. Datang jin ifrit, jin. Apa katanya? Sebelum engkau berdiri dari singgasanamu, hai raja, singgasana Ratu Bilqis sudah ada di sini. Sulaiman duduk, berdiri. Proses duduk ke berdiri, singgasana ada di sini. Hebat tuh kan? Dari duduk ke berdiri, udah hadir di sini singgasana Bilqis. Ada lagi yang hebat dari itu? Ada. Hamba Allah yang soleh. Bagaimana? Sebelum matamu berkedip. Ini yang lebih dahsyat lagi. Jadi menang tendernya orang beriman. Ya, menang tendernya orang beriman. Kalah tendernya jin. Bagaimana? Sebelum engkau sekedip mata, Sulaiman kedipan mata, buka mata, udah ada di situ. Kalau jin tadi dari duduk ke berdiri, lebih canggih manusia yang beriman. Tapi masih banyak orang yang mengandalkan jin dan tuyul. Tidak beriman dengan kehebatan imannya. Menang tendernya ini orang soleh ini, kalah tendernya jin. Langsung. Tentu itu semuanya idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Bisa pindah dari duduk ke berdiri, kalah, sekedipan mata menang. Ada. Iya, betul, kita coba, kata Sulaiman. Begitu mata Nabi Sulaiman tutup mata, buka mata, singgasana Bilqis sudah ada di sekitar dia. Masya Allah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kecepatan burak 3.500 km per detik, sedangkan dari Haram ke Aqsa hanya 1.500 km. Sepertiga detik sudah sampai. Masya Allah, luar biasa. Makanya Rasulullah itu diperjalankan, bukan jalan sendiri, diperjalankan. Ya, diperjalankan. Jemaah yang muliakan Allah, ya, bi'abdihi, hambanya. Kenapa tidak dikatakan dia ini bi Muhammad, langsung nama Nabi Muhammad, tapi bi abdihi? Karena level Nabi Muhammad itu sudah diakui sebagai hamba Allah. Derajatnya sudah diakui sebagai hamba Allah. Kalau kita ngaku hamba Allah 10.000, hamba Allah 50.000, kan begitu. Kalau Nabi Muhammad diakui. Kalau kita husnuzon, berbaik sangka dan berharap, yakin, mudah-mudahan Allah juga mengakui kita sebagai hambanya, insya Allah. Bi'abdihi. Data yang kedua, kenapa tidak nama Nabi Muhammad di sini, tapi hanya bi'abdihi? Karena Nabi Muhammad itu, jemaah muliakan Allah, melaksanakan Isra wal Mi'raj itu lengkap satu paket, zahir dan batin, jisim dan rohani Rasulullah. Karena ada yang berpendapat Nabi Muhammad itu cuma mimpi lah, yang Isra Mi'raj itu. Ada yang berpendapat ruhnya saja yang pergi, jasadnya tinggal di Mekah.
Ada yang mengatakan Nabi itu cuma berkhayal, berhalusinasi. Tidak. Ayat ini membantah. Tafsirnya coba kita lihat dalam beberapa kitab tafsir. Bi'abdihi menjelaskan adalah bijismihi wa ruhihi. Dengan jisimnya, dengan ruhnya lengkap. Bukan mimpi, bukan menghayal, bukan ruh saja, tetapi lengkap. Bi'abdihi. Untuk mencapai derajat bi'abdihi, Rasulullah itu kan sebelumnya wafat istrinya Khadijah, wafat pamannya Abu Thalib. Bagaimana dahsyatnya kezaliman orang-orang kufar terhadap orang beriman. Jadi jangan kita minta menjadi hamba Allah sedangkan kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di dalam surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kamu mengira akan dibiarkan berkata kami beriman padahal kalian belum diuji. Ujiannya itu dahsyat, baru bisa mencapai level abdihi. Kalau tidak ada ujian, tenang-tenang aja hidupnya, itu tidak bi'abdihi. Jemaah yang muliakan Allah, Laila, kenapa malam? Kenapa tidak nahar, siang? Peristiwa Isra wal Mi'raj itu dilakukan malam, kenapa tidak siang? Ya. Kalau rumus fisika, cahaya matahari itu bisa mengganggu perjalanan Isra Mi'raj secara fisika. Tetapi dibuat malam hari, cahayanya hanya cahaya bulan. Ya, cahaya bintang. Kemudian malam itu maksudnya orang-orang yang beriman itu mengisi malam harinya itu dengan ibadah. Beda rasanya, khusyuknya, salat tahajud, salat subuh itu beda bawaannya dengan salat pada waktu siang. Zuhur contohnya, asar contohnya. Kenikmatannya itu dahsyatnya itu luar biasa. Kalau mau melatih kehusyukan, melatih konsentrasi, merasakan nikmatnya ibadah, qiyamul lail, tahajud, salat subuh berjamaah, terasa nikmatnya, terasa betul nikmat. Maka orang beriman malam harinya diisi dengan ibadah. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyaman. Mereka mengisi malam harinya lirabbihim sujjadan wa qiyaman, rukuk dan sujud, mengisi malam harinya. Malam hari itu untuk ibadah bagi orang beriman. Bagi orang yang kriminal, malam hari itu untuk operasional. Diintip-intip dulu, dipelajari dulu siang hari, dari mana kira-kira pintu masuk, dari mana kira-kira pintu keluar, dipelajari dulu, dipeta dulu pada siang hari. Ya kan? Ini rumah mewah ini, uang banyak ini. Kira-kira di mana nih posisi koper uangnya ini? Di mana kira-kira perhiasan diletakkan nih? Ini pintunya bagaimana yang aman ini? Begitu dipelajari dulu siang hari, malamnya beroperasi. Makanya ya jarang ya, yang seringnya kejadian kemalingan ya itu malam hari. Ya. Bagi orang-orang yang beriman mengisi malam hari itu bukan seperti itu, tapi zikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun, waktu sahur mereka istighfar. Waktu sahur mereka istighfar, bermunajah kepada Rabbnya. Maka ini laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Masjid, hikmah berikutnya masjid ya. Sesudah Rasulullah Mi'raj juga membangun Masjid Quba, juga Masjid Nabawi. Betapa pentingnya masjid bagi umat Islam. Ini nih gambaran nih. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jemaah, ini pentingnya masjid. Alhamdulillah Masjid Raudhatus Shalihin menjadi sentral kegiatan umat.
Alhamdulillah Masjid Raudatus Shalihin menjadi markas dakwah, pergerakan dakwah. Kajiannya lancar, ustaz-ustaznya mantap-mantap, rame pengajiannya, ibu-ibu semangat membuat lontong. Alhamdulillah. Iya kan? Untuk apa masjid besar, megah, tapi isinya, kegiatannya, ruhiyahnya tidak ada, sepi. Itu sangat disayangkan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, jadi ada 4 bait rumah Allah yang dilewati Nabi dalam Isra wal Mi'raj. Perjalanan di bumi minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Baitullah Haram wa Baitul Muqaddas Palestina. Perjalanan di langit Mi'raj, Baitul Izzah langit pertama, Baitul Ma'mur di langit ke-7. Jadi ada 4 sentralnya. Haram Mekah, Muqaddas Aqsa Palestina itu bumi. Sedangkan langit Baitul Izzah langit 1, Baitul Ma'mur langit ke-7. Baitul Ma'mur itu pusat peribadatan para malaikat. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, ada 70.000 malaikat yang beribadah di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu saya kira-kira Ka'bahnya penghuni langit. Masjidil Haram, Ka'bah di Mekah, Ka'bahnya para penduduk bumi. Ma'mur, Baitul Ma'mur, Ka'bahnya pusatnya para malaikat di langit. Itu di langit yang ke-7. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Baitul Izzah langit 1, Baitul Ma'mur langit ke-7. Kembali lagi ke Masjidil Haram. Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang mampu memakmurkan rumah Allah itu hanya orang yang beriman. Kalau mau melihat sebuah kampung, sebuah desa, sebuah kompleks, sebuah perumahan, sebuah pemukiman, masyarakat, lihat masjidnya. Kalau masjidnya megah, masjidnya bagus, jemaahnya rame, tandanya penduduk di sekitar situ orang yang beriman. Itu aja kuncinya, Pak. Lihat masjidnya. Rumahnya mewah, Ustaz. 2 tingkat, 3 tingkat. Gedung semuanya, Ustaz. Musallanya, masjidnya kayak mana? Itulah prihatin kami, Ustaz. Itu tidak beriman tuh. Kalau sempat rumahnya lebih besar daripada masjid, mewah rumahnya daripada rumah ibadahnya, ini tanda tidak beriman, Pak. Itu jelas saja. Tapi ramai masjidnya, kegiatannya banyak. Tandanya masyarakatnya orang yang beriman. Masjidnya besar pun orang yang enggak ada, itu tanda penduduknya tidak beriman, dipertanyakan keimanannya. Ya. Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang kami berkahi di sekelilingnya. Ya. Mana yang termasuk negeri Syam, Syria, ya, Palestina, mana lagi termasuk negara pecahan daripada negeri Syam? Itu alladzi barakna haulahu, yang diberkahi. Tumbuh-tumbuhannya yang diberkahi, tanam-tanamannya diberkahi, tanahnya diberkahi, masjidnya diberkahi, penduduknya diberkahi. Maka itu adalah kiblat pertama umat Islam sebelum berkiblat ke Makkah Al-Haram. Kiblat pertama. Ya. Lebih kurang 16 bulan lamanya berkiblat ke Palestina. Selanjutnya baru dialihkan kepada Makkah, Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dalam surah Al-Baqarah juz 2. Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu dengan keberkahan bahwa para nabi hadir di situ, lahir dan dibesarkan di situ. Maka risalah Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad ini bukan untuk orang Arab saja. Ya, kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus untuk bangsanya, untuk kaumnya saja, Bani Israel ya Bani Israel.
Tapi Nabi Muhammad ke Aqsa sebuah gambaran bagi kita bahwa risalah yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah risalah untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Dan tidak kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh alam, kafatan linnas. Mau bangsa apa, mau negara apa, Islamnya sama. Maka kafatan linnas, menyeluruh seluruh alam, bukan untuk lokal tapi seluruh alam. Islam itu universal. Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berkahi di sekelilingnya. Min ayatina, dengan ayat-ayat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang dilihat oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Banyak sekali. Banyak kebesaran-kebesaran, mukjizat-mukjizat, banyak sekali kebesaran Allah kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dilihat oleh Rasulullah baik di waktu Isra maupun waktu Mi'rajnya. Jemaah yang muliakan Allah, innahu was-samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Mendengar orang yang mengejek Isra wal Mi'raj, melihat orang yang mengejek Isra Mi'raj. Karena begitu Rasulullah menyampaikan Isra wal Mi'raj ini, banyak yang tak percaya, banyak yang menolak, banyak yang mengejek. Innahu was-samiul basir. Allah itu mendengar lagi Maha melihat. Siapa di antara hamba-hamba Allah yang taat, siapa di antara hamba-hamba Allah yang percaya, siapa di antara hamba Allah yang ragu, siapa di antara hamba-hamba Allah yang mengingkari Isra wal Mi'raj. Intinya Isra wal Mi'raj itu adalah Rasulullah SAW dengan perintah salat. Maka Isra wal Mi'raj ini adalah perjalanannya manusia yang terbaik pada malam yang terbaik, teman yang terbaik, kendaraan yang terbaik, dan juga buah tangan yang terbaik dari langit. Ini salat. Salat yang Rasulullah ambil dari Sidratul Muntaha, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Segala penghormatan, segala keberkahan, segala kebaikan, thayyibatul lillah, untukmu ya Allah, kata Nabi. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Selamat atasmu hai nabiku, rahmat dan berkahku untukmu. Nabi diam, tidak merespon apa-apa. Maka kenapa kamu diam Muhammad? Apakah kamu tidak senang? Bagaimana dengan umatku ya Allah? Baru kita dapat assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Tapi itu kuncinya juga, passwordnya juga salihin. Suami yang taat beribadah pada Allah, istrinya enggak taat, itu sinyalnya hilang-hilang timbul. Istri yang solehah, suaminya tidak soleh, itu juga sinyalnya di luar jangkauan. Harus sama-sama soleh. Keluarga yang kita bina di dunia ini belum ada jaminan akan menjadi keluarga di akhirat. Bagaimana bisa biar keluarga kita ini menjadi keluarga seutuhnya nanti di akhirat? Wa man salaha min abaihim wa dzurriyyatihim. Kuncinya soleh bapak ibunya, soleh orang tuanya, soleh anak-anaknya. Kalau tidak akan dapat. Ada yang di surga, ada yang di neraka. Ada yang di neraka, ada yang di surga. Tidak jumpa dia. Tapi semuanya soleh, insyaallah. Tapi memang Al-Quran sudah memberikan gambaran. Keluarga itu pertama ada istrinya yang soleha, suaminya yang kufur, istri Fir'aun. Ada suaminya soleh, istrinya engkar, istri Nabi Nuh, Nabi Lut. Ada orang tuanya baik, soleh, anaknya engkar. Siapa dia? Nabi Nuh, anaknya engkar, Kan'an. Ada anaknya yang baik, soleh, orang tuanya tidak. Siapa dia? Nabi Ibrahim, bapaknya Azar, produser berhala. Ya. Ada suami istri sama-sama kafirnya. Abu Lahab sama istrinya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ikut berkontribusi dia, wa mra'atuhu, dan istrinya Abu Lahab itu hammalatul hatab, pembawa kayu bakar. Suaminya membuat galian, membuat sumur, membuat jebakan pada Rasulullah. Istrinya membuat kayu bakar untuk membakar. Ya kan begitu? Jadi ikut serta dia dalam kekafiran suaminya. Suami istri kafir. Ada yang suami istrinya soleh solehah,
Ibrahim dengan istrinya, Rasulullah dengan Ummul Mukminin. Jemaah yang dimuliakan Allah, di masyarakat kita banyak yang kita temukan seperti itu. Suaminya rajin sholat, istrinya enggak. Istrinya rajin sholat, suaminya enggak. Anaknya rajin sholat, bapak ibunya enggak nampak. Bapak ibunya rajin sholat, anaknya enggak pernah diperhatikan. Ini gambaran jemaah. Karenanya tentu kita berdoa kepada Allah, Rabbana habalana minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan soleh sendiri, jangan taat sendiri, tapi bawalah seluruh anggota keluarga kita, istri, anak, semua isi rumah itu untuk taat soleh meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas semua perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas kehilapan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.